فبأي آلاء ربكما تكذبان. Dikatakan di sini oleh sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu, atau inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yasumu tis'an min Dzulhijjah. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau puasa 9 hari dari bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan beliau puasa di hari Asyura, wa thalathata ayyamin fi kulli syahr, dan beliau puasa 3 hari pada setiap bulan. Awaluhu Itsnain wa Khamis. Ya. Jadi di sebagian ditulis awaluhu Itsnain wa Khamis. Di sebagian riwayat, di sebagian cetakan awalat Itsnain wa Khamis. Di sebagian riwayat awal itsnaini atau awal itsnaini min asy-syahri wa khamisaini. Iya. Baik, maksudnya dia puasa 3 hari, hari Senin, hari Kamis, dan 1 hari yang lain. Begitu maksudnya. Baik. Jadi di sini penjelasan tentang syariat berpuasa. Jadi kalau kita di riwayat-riwayat sebelumnya, itu keutamaan beramal salih secara umum di bulan Dzulhijjah. Amalan salih luas, mencakup seluruh amalan salih, termasuk puasa. Tapi di sini penulis ingin menjelaskan, beliau bawakan riwayat ini, bahwa puasa itu dari amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maksudnya di 10 hari pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 9-nya. Sampai tanggal 9. Karena tanggal 10 tidak boleh puasa. Itu hari raya Idul Adha. Sebagaimana tanggal 11, 12, dan 13 juga haram berpuasa bagi orang yang tidak haji. Iya, haram berpuasa. Jadi ada 5 hari dalam setahun umat Islam itu diharamkan berpuasa. Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari tasyrik 3, tanggal 11 Dzulhijjah, 12, dan 13 Dzulhijjah itu dilarang berpuasa. Baik. Jadi dikatakan bahwa Nabi berpuasa 9 hari. Nah, ini syariat berpuasa 9 hari ya, tegas. Ya, hanya saja ini menjadi masalah ya di tengah sebagian ulama, karena syah dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Aisyah itu berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sha'iman fil ashri qat." Ya, dan ini haditsnya di Sahih Muslim. Kata Aisyah, saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini penafian dari Aisyah. Sedangkan ini hadits Nabi puasa 9 hari. Bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabannya mudah. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berucap sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Jadi yang beliau ketahui, Nabi tidak pernah puasa. Nah, itu batasan pada apa yang diketahui oleh Aisyah. Dan istri Nabi yang lain telah menetapkan bahwa Nabi puasa 9 hari. Iya. Dan kaidahnya, dan ini kaidah dipakai di banyak pembahasan ilmu, al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Al-muthbit muqaddamun 'alan nafi. Orang yang menetapkan itu lebih didahulukan daripada orang yang meniadakan. Kenapa? Karena orang yang menetapkan itu punya tambahan ilmu, punya tambahan pengetahuan. Nah, tambahan pengetahuan itu selalu dia lebih diunggulkan daripada orang yang tidak memiliki pengetahuan itu. Iya. Jadi itu alasannya. Karena itu hadits sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di 9 Dzulhijjah itu lebih didahulukan dari sudut, ini pembahasan dari sudut riwayatnya, dari sudut haditsnya secara secara teksnya. Iya. Andai kata haditsnya lemah pun tetap kita katakan disyariatkan berpuasa. Kenapa?
Sebab Nabi sudah memberikan ketentuan dalam hadits yang mutawatir menunjukkan bahwa 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu amalan salih paling afdal, paling dicintai dan paling diagungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beramal salih di situ. Dan puasa termasuk dari amalan salih. Tidak ada yang silam pendapat tentang puasa, bagian dari amalan salih. Iya. Makanya pembolehan berpuasa itu atau syariat berpuasa itu lebih dekat. Itu lebih dekat. Baik. Jadi disyariatkan berpuasa di 9 hari Dzulhijjah. Dari 9 hari ini yang paling afdalnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Itu disebut hari Arafah. Nah, akan datang nanti dibawakan oleh penulis hadits khusus tentang itu. Baik. Kemudian beliau juga puasa di hari Asyura. Hari Asyura tanggal 10 Muharram. Akan datang nanti riwayat penjelasan tentang ada 3-10 yang diagungkan oleh para sahabat. Ya, salah satunya 10 hari pertama di bulan Muharram juga. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, dan 10 hari pertama di bulan Muharram. Nah, ini puasa di tanggal 10. Dan itu adalah syariat yang syah di dalam agama ini. Bahkan dia adalah puasa wajibnya umat Islam sebelum Ramadan, puasa Ramadan diwajibkan. Begitu puasa Ramadan diwajibkan, puasa di tanggal 10 pun menjadi hal yang disunnahkan. Kemudian puasa 3 hari dalam sebulan. Ini juga dari hal yang dilakukan oleh Nabi. Dan itu beliau wasiatkan kepada sejumlah sahabat, termasuk kepada Abu Hurairah, supaya jangan meninggalkan puasa 3 hari dalam sebulan. Ya, kenapa? Sebab kalau dia puasa 3 hari dalam sebulan, nah 3 itu dihitung 10. Jadi seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Seakan-akan dia puasa 1 bulan penuh. Karena itu ada sebagian dari ulama salafi diundang makan ya. Kemudian dia berkata, saya puasa. Ya, begitu waktu makan, dia ikut makan juga. Maka dikatakan kepadanya, kenapa kamu makan? Kata beliau, ya karena ya saya memang hari ini sedang berbuka. Terus kenapa kamu bilang tadi kamu puasa? Oh, puasa di sini maksudnya saya di dalam konteks pelipat gandaan pahala sebagai orang yang berpuasa. Sebab saya sudah puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari itu dihitung 1 bulan. Makanya saya dalam 1 bulan ini terhitung puasa. Dalam artian di konteks orang yang mendapat pahala berpuasa. Itu maksudnya. Baik. Jadi puasa 3 hari dalam sebulan. Dan puasa 3 hari dalam sebulan ini luas ya. Bisa awal bulan, bisa tengah bulan, bisa akhir bulan. Bisa 1 di awal bulan, 1 di tengah bulan, 1 di akhir bulan. Bisa dilakukan 3-3-nya di awal, 3-3-nya di tengah, 3-3-nya di akhir. Boleh. Ada keluasan. Iya. Ada sebagian menafsirkan bahwa 3 hari dalam sebulan ini adalah ayyamul bid. Puasa tanggal 13, 14, dan 15. Iya. Dan benarnya bahwa ayyamul bid itu dia ada hadits tersendiri terkait dengan ayyamul bid. Jadi kalau orang sudah ayyamul bid, dia sudah dapat keutamaan ini juga, puasa 3 hari dalam sebulan. Hanya ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15. Kalau di bulan Dzulhijjah ini, itu tidak boleh dilakukan. Karena tanggal 13-nya itu hari apa? Hari tasyrik. Kan tidak boleh puasa hari tasyrik. Jadi dia hanya boleh puasa tanggal 14 dan tanggal 15. Nah, kalau dia sudah puasa hari Arafah, sudah cukup 3 hari dalam sebulan. Kalau misalnya dia tidak puasa hari Arafah, dia cuma puasa tanggal 14, 15, ya. Kalau dia puasa 2 hari saja, tidak ada masalah. Karena ada udzur, tanggal 13-nya memang tidak boleh puasa. Tapi kalau dia puasa sehari lagi, nah itu lebih bagus ya. Supaya genap dia 3 hari dalam 1 bulan. Iya. Nah, ini puasa memang dari ibadah yang sangat besar, sangat agung. Ya, seorang itu harus punya, sebaiknya dia punya andil dalam puasa. Kalau dia tidak bisa Senin Kamis, puasa Daud, maka paling minimal dia puasa 3 hari dalam sebulan. 3 hari dalam sebulan. Puasa itu membuat stabil kehidupan. Perputaran di dalam hidup.
Dan puasa itu dari sudut kesehatan sangat baik untuk seseorang.